Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Gresik Pos. Ya, kali ini kita akan melakukan bincang santai seputar sanggar pasir ya. Jadi sanggar pasir ini merupakan wadah atau tempat bagi seniman-seniman daerah Gresik Utara, yaitu tepatnya di Dusun Mulyosari, Kecamatan Desa Banyurip, Kecamatan Ujung Bangka. Ya, ini kebetulan kita akan membahas tentang sanggar pasir ya. Sanggar pasir itu apa dan apa saja kegiatan yang ada di sini ya. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita ya. Ada dua ya. Yang pertama ini Miftahul Ulum atau biasa dipanggil dengan Mas Ulum ya. Terus yang selanjutnya ini ada Mbak Wiwin Aulia Devi atau biasa dipanggil Mbak Depol. Bener ya Mbak Depol ya? Bener ya? Ya nanti kita bincang santai saja. Jadi ini segmennya adalah bincang santai ya, seputar kita berbicara tentang sanggar pasir itu. Nanti sama kegiatan-kegiatan yang ada di sanggar pasir ini ya, Mas Ulum sama Mbak Depol ya. Nah untuk pertama ini sebenarnya kalau sanggar pasir sendiri ini asal mulanya seperti apa untuk berdirinya gitu loh. Monggo salah satu. Monggo Cak. Sebenarnya kalau berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa sanggar pasir itu awal mulanya itu merupakan tempat warung kopi. Warung kopi yang di situ Cak Sola itu ya suka nongkrong, suka buat warung kopi. Terus dia juga memproduksi sablon. Terus kebetulan banyak seniman-seniman dari Kota Seger, Mas Roin, Cak Lukman, Cak Uda dan sebagainya sering ke sini nembrong ya, membahas seniman seni-seni, dan akhirnya beliau itu berpikiran untuk menjadikan tempat ini sebagai sanggar. Oke. Kalau Kota Seger itu apa, Mas Ulum? Bisa jelaskan sedikit nggak tentang Kota Seger itu? Maksudnya kan biar nanti runtut gitu kan. Kota Seger itu apa gitu? Kota Seger merupakan menurut yang mendirikan yaitu Mas Roin. Beliau itu orang Sidayu. Kota Seger yaitu komunitas teater se-Gresik yang khususnya dalam lingkup sekolahan anak-anak pelajar. Jadi istilahnya mewadahi teater-teater yang ada di sekolah gitu ya. Gitu Kota Seger. Terus habis itu kumpul berapa orang tadi termasuk Mas Roin itu ya. Jadi di sini habis itu ada ide untuk membuat sanggar itu ya. Jadi untuk komunitas yang istilahnya di luar sekolah berarti kan ya? Ya tingkat umum ya. Nah, kalau itu berdiri tahun berapa itu Mas? Kalau nggak salah itu sekitar 2015-an ya, sekitar 2015-an. Jadi sudah hampir 5 tahun ya, sudah 5 tahun untuk ini. Nah, kalau untuk ini Mbak Depol ini kan selaku ketua gitu kan, atau di sini sebutnya apa Mbak? Lurah ya. Kalau yang di sanggar sini ya. Nah itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu apa Mbak yang berjalan ataupun yang lumayan banyak kegiatan seperti peringatan hari-hari besar. Terus kemarin sempat dibuat LDKS sama teman-teman sekolah dari murid anak didiknya teman-teman yang ngajar di sini, yang ada di sini yang teman-teman di sini ngajar di sekolah gitu ya. Terus muridnya LDKS. Dibawa ke sini LDKS. Terus apalagi yang lain? Ya? Apalagi Mas Ulum bisa nambahkan Mas? Sebenarnya kan sini kan sanggar pasir, sanggar yaitu tempat berkumpul bagi seniman-seniman yang punya jiwa keseni. Terus sebenarnya sebelum Mbak Depol itu yang menjadi lurah itu Pak Deni, orangnya sekarang di Jawa Tengah karena nikah dengan orang situ. Di situ sebenarnya acara di sanggar pasir banyak, seperti bulan Agustus itu kira budaya. Jadi kita di sini membuat tumpeng refleksi kemerdekaan. Kita membuat suatu acara kebudayaan tumpeng, terus kita arak dari
sekitar desa kita sekitar sini. Desa ya, arah desa ya. Desa kampung, sekitar kampung. dusun. Dusun. Di arah di dusun. Kita buat tumpeng dari buah-buahan, hasil alam di sekitar kita. Itu dari inisiatif teman-teman yang ada di Sanggar Pasir ini ya. Iya. Gitu ya. Kalau untuk ini sendiri kita kembali ke nama ini. Nah, Sanggar Pasir ini ide atau namanya itu tercetus dari apa gitu? Nama, kalau soal nama sebenarnya yang mencetuskan itu Mas Roin. Nggih. Dia itu sebenarnya jauh sebelum adanya Sanggar Pasir itu di sini ada komunitas teater nggak sih? Teater Pasir, ya. Teater Pasir. Terus ketika saya cross check ke Cak Lukman, ternyata 2011 terus 2012 vakum karena regenerasi yang terputus. Baru tahun 2015 ini dimulai dengan Sanggar Pasir. Jadi nama Sanggar Pasir itu tidak lepas dari nama Teater Pasir. Teater Pasir. Pasir sebenarnya singkatan dari Paguyuban Seniman Pesisir. Paguyuban Seniman Pesisir. Oh, oke. Jadi Pasir itu sebenarnya singkatan dari itu. Terus Mas Roin membuat ide di tempat ini cocok. Terus ya kalau lebih enak kita jadikan nama Sanggar Pasir. Jadi tidak fokus ke teaternya tapi lebih umum. Sanggar Pasir. Jadi semua tidak hanya teater saja ya kegiatannya ya. Gitu. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kemarin-kemarin yang mungkin sudah pernah dilakukan itu selain yang tadi ya ada kirab budaya yang pas peringatan hari itu apalagi yang ini? Sebenarnya banyak karena sebenarnya Sanggar Pasir dan Kota Seger sebenarnya kan sebuah kesatuan. Orang-orangnya sama, terus yang membedakan hanya kalau Kota Seger itu ruang sekolah, kalau Sanggar Pasir ruang lingkup umum. Terus dalam kegiatan itu ada kerjasama, ada kolaborasi. Pertama yang pernah saya ingat tuh ketika bekerjasama dengan 3JT. Itu Kota Seger dan Sanggar Pasir bersama Dewan Kesenian Jawa Timur ya. Membuat studi pentas yang judul pementasannya itu Risalah 7 Bukit. Jadi menceritakan tentang bukit-bukit yang ada di sini, yang ada 7 direfleksikan dalam bentuk naskah. Dan pementasan yaitu Risalah 7 Bukit. Itu tahun berapa itu Mas? Itu kalau nggak salah sekitar 2015-an. 2015. Jadi pas awal-awal berdiri itu ya. Kalau untuk kegiatan rutinan ini apa mingguan atau misalnya atau harian itu apa? Kalau rutinan setiap malam ada mengajar anak kecil yang mungkin Mbak Depol yang lebih tahu karena Mbak Depol orang yang sekitar sini dan akan menjelaskan lebih enak karena setiap hari kesini dan monggo Mbak Depol. Kalau setiap harinya gimana Mbak? Tiap hari tiap habis maghrib kita belajar bareng sama anak-anak SD, SMP, ya apa ya, bimbel lah, kayak bimbel gitu ya. Dono PR arek-arek. Itu rutin ya setiap hari ya. Setiap hari. Kalau hari liburnya malam Jumat. Malam Jumat libur, terus hari Jumatnya itu ada bersih-bersih sanggar. Terus teman-teman latihan kayak olah vokal, olah suara biar bisa tampil di panggung lebih leluasa gitu Mas. Terus biasanya ada yang suka cukil, ada yang suka gambar semua juga ada di sini. Kayak ikut contohi. Itu ada karya-karyanya ya, karya-karyanya kan ada juga ya. Kalau ini peran dari pemerintah, terutama pemerintah desa itu seperti apa gimana ini selama ini? Masih belum ya? Belum. Masih belum. Jadi istilahnya kalau untuk berarti swadaya dari anggota ya di sini ya. Di sini rata-rata ya. Independen belum dari yang lain gitu kan ya. Karena kan inisiatif ini kan memang dari teman-teman sendiri. Nah, kalau untuk tempatnya sendiri ini sebenarnya tempatnya sudah permanen atau milik siapa? Ya, tempat ini sebenarnya milik dari Cak Solah, sekeluarga Cak Solah. Di situ kan dia itu ya sebenarnya di situ kan rumah kosong, rumah Cak Solah. Terus di sini kan punya Cak Solah. Dan beliau itu ya dalam proses awalnya itu Mas Roin minta izin ke keluarga untuk menjadikan ini sebagai tempat Sanggar Pasir itu.
dan di sini asalkan kegiatannya positif. Iya, iya. Kan jadi secara tempat memang kalau untuk iki kontrak atau tidak memang mungkin yang lebih tepatnya itu ini sukarela dari Swadaya, dari Wicak Solah Nggih. untuk memberikan ruang bagi seniman-seniman yang ada di Pantura. Oke, jadi istilahnya dibuat untuk tempat ngumpulnya itu, yang ngumpulnya dan juga aktivitas kegiatan, pokoknya yang bersifat positif kan, daripada di luar nggak tahu kan, kita misalnya di warung nyangkruk kan nggak ada manfaatnya, ya nggak ngapa-ngapain, mending kan kita kumpul misalnya ngadakan apa, atau misalnya kita berlatih untuk musik atau untuk teater, drama gitu. Nah, kalau untuk ini sendiri rencana yang akan dilakukan. Nah, ini apa ada pentas kah atau apa? Belum sih Mas, kalau untuk bulan-bulan ini belum mikir ke pentas dulu, kita mau siapin perform dari kita dulu biar kalau ada pentas nanti Sanggar itu bisa maju ke depan, terus bisa ngundang teman-teman. Selama ini kan pentasnya kan cuma undang terus memperingati hari apa gitu. Kalau bulan-bulan ini sih pengennya Sanggar punya perform sendiri. Kalau untuk naskah ini Mbak, naskah untuk dari teater itu teman-teman inisiatif sendiri atau gimana Mbak? Gimana Mas Ulum? Nulisnya dan juga pementasan itu. Ya kalau kita lihat dari contoh yang pernah dipentaskan kerjasama sama Kota Seger dan DKJT di Salah 7 Bukit, itu sebenarnya naskah yang tidak tertulis. Jadi kita mengkaji apa yang ada di sekitar, langsung kita bentuk sebuah catatan-catatan kecil yang masih belum bisa dikatakan naskah, masih belum utuh. Jadi itu langsung pemainnya itu disuruh untuk menerjemahkan, merefleksikan naskah itu dalam bentuk pementasan. Jadi itu masih belum bentuk naskah yang real. Jadi istilahnya ada improve-nya juga ya, improvisasi terhadap itu. Yang penting awalnya atau dasarnya kan ada, terus nanti untuk improve-nya kan dari para pemainnya sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk ini pengurus nih sekarang nih Mbak Depol, itu jumlahnya berapa Mbak Depol untuk pengurus dari Sanggar Pasir yang sekarang? Untuk kepengurusan itu mungkin ada 15 atau 20 orang deh Mas. Tapi kalau anggota kita tidak membatasi, semua boleh masuk asal positif aja yang dilakukan. Lah kalau gini Mbak Depol, kalau misalnya ada teman-teman nih yang berminat atau misalnya ingin gabung lah, itu gimana cara untuk, maksudnya apa langsung datang ke sini atau gimana? Boleh langsung datang ke sini atau hubungi saya. Sanggar ini berdiri buat siapa aja kok. Buat semua orang yang dulunya mungkin punya kegiatan di luar terus balik lagi ke sini nggak tahu mau kemana. Kita punya wadahnya di sini. Buat teman-teman yang mau atau belajar lagi tentang kesenian juga bisa ke sini. Langsung ke sini aja. Buat teman-teman yang istilahnya pengen berminat juga kan ya, berminat entah itu dari pelajar atau misalnya yang sudah pernah ikut di mana gitu kan, terus belum ada wadah untuk mengaktualisasi diri gitu kan. Ya kan sini dari luar ke sini lagi kan nggak tahu di mana. Terutama area-area Pantura ya sini ya. Jadi yang Ujung Pangka, Panceng, terus Sedayu, Bunga. Nah, kalau ini untuk pengurus dan juga anggota sendiri paling jauh nih. Nah, paling jauh dari mana Mbak Depol? Jauh sih dari Sedayu ada, Panceng ada. Panceng ya. Iya, Panceng. Bunga? Iya, jauh. Bunga ya. Anggota kita yang. Kalau dari luar Gresik ada nggak Mbak? Belum ada sih Mas. Adanya ya teman-teman yang hijrah. Oh, yang kesini gitu. Nah, terus untuk ini juga selanjutnya mengenai ini panggung nih, ini kan ada panggungnya juga. Itu apa setiap 1 minggu itu mesti ada pentas atau misalnya atau gimana? Ini kan juga ada panggungnya juga nih. Panggung itu ya buat acara Mas, tapi teman-teman itu kemarin sempat ngomong-ngomong
setiap 2 minggu sekali itu mungkin ada pentas. Setelah pentas. latihan, kita kan latihan 1 minggu 1 kali setiap Jumat. Terus 2 minggu sekalinya itu harus ada pentas. Dipentaskan gitu ya, Mbak ya. Dipentaskan. Jadi hasil kita latihan 2 minggu harus pentas lagi. Jadi seperti itu. Tapi itu baru wacana sih. Nanti untuk kalau misalnya pentas Mbak, biasanya itu melibatkan berapa orang Mbak? Rata-rata aja kalau misalnya. Rata-rata. Saya ngundang teman-teman sekolah, teman-teman dari Kota Seger, terus warga-warga sini. Berarti Kota Seger sendiri itu ada ininya juga, apa ada pengurusnya juga atau gimana? Iya ada. Mas Zulu? Ketuanya itu Cak Mek. Cak Mek ketua, gitu. ketua Kota Segernya Cak Mek. Terus itu setiap sekolah itu ada teaternya ya atau gimana? Ya sebenarnya kan di Pantura itu banyak sekali sekolah-sekolah yang ada teaternya, terutama yang SMA. Hampir semua sekolah itu ada teaternya. Berarti kalau misalnya apa ada kegiatan gitu kan, mesti ngundang itu ya, ngundang teman-teman yang dari pelajar Kota Seger itu juga ya, Iya. ke sini. Iya pasti itu kan sebenarnya Kota Seger dan Sangar Pasir kan satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi, ketika yang berhubungan dengan teater atau kesenian, kalau memungkinkan mengajak mereka akan mengajak mereka. Tapi yang untuk saat ini masih pandemi. Masih ini pandemi. sangat sulit karena takutnya kan sekolah masih tidak memperbolehkan aktivitas teater di luar atau bahkan ada sekolah yang masih memvakumkan teaternya. Jadi untuk pandemi ini masih belum. Jadi istilahnya dari Sanggar Pasir sendiri yang apa masih melakukan kegiatan rutinnya kan, dari teman-teman sendiri gitu kan. Nah kalau selanjutnya kalau misalnya ini apa di Sanggar Pasir sendiri itu selain teater, musik, teater ada apa? Saya teater, musik, terus sastra, pendidikan, terus saben lho sing gawe iku ukir. Seni ukir. Iya, seni ukir. Itu masing-masing ada ininya sendiri, yang apa koordinator lah atau apa? Ada sih kalau di Sanggar. Sebenarnya di struktural ada. Struktural ada. Dan proker pun ada. Terus ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Seperti ya dalam beberapa hari ini kan ada kayak seperti itu loh, membuat ukiran, terus dikai tinta hitam, dicatatkan seperti itu. Jadi sebenarnya banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi untuk pengembangannya ya lihat ke depan kan akan lebih seru lagi karena insya Allah setelah pandemi akan banyak sekali kegiatan yang bisa dieksekusi karena pandemi memang membatasi gerak pasir. Oke. Nah kalau untuk ini apa harapan untuk anggota dari Sanggar Pasir sendiri, monggo Mbak Depol, harapannya apa untuk teman-teman anggota Sanggar Pasir dan juga pengurus nih? Apa ya harapannya? Ya semoga lebih kompak aja, selalu solid. Apapun rintangannya, semoga kita bisa melakukannya semua bareng-bareng. Untuk teman-teman yang sudah lama di sini dan masih betah, ketika ada masalah apapun itu semangat sekali mereka. Jadi ya. Terus Mas Ulum, ini untuk teman-teman yang di luar Mas Ulum, kalau misalnya apa harapan untuk teman-teman kalau misalnya ada yang berminat gabung ya, seperti apa? Harapan saya itu ya secara pribadi semoga Sanggar Pasir ini mampu memberikan ruang ekspresi bagi mereka yang berkesenian, sebab secara Sanggar Pasir memang bertujuan untuk memberikan ruang bagi mereka biar mereka bisa tersalurkan dan minimal di Pantura ini geliat seni, semua seni lah, gak hanya teater, itu lebih lah karena memang ketika Sanggar Pasir ini hidup dengan seniman-senimannya secara otomatis Pantura akan hidup. Artinya kan menampung dari apa anak-anak muda yang ingin berekspresi gitu kan, mengaktualisasi diri juga ya. Jadi monggo teman-teman yang ingin bergabung silakan datang ya ke Sanggar Pasir ya. Setiap hari ada ya. Setiap hari ada orangnya. Kalau misalnya ingin
berkegiatan, terus ingin juga ada ide-ide juga, monggo nanti bisa menghubungi Mbak Depol atau juga Mas Ulum gitu ya. Oke, Mas Ulum, Mbak Depol, terima kasih ya, kita sudah diizinkan untuk sedikit membahas mengenai Sanggar Pasir ini, karena kan kita harapannya sih dengan adanya komunitas-komunitas ini anak-anak muda terutama di Gresik ya, itu kan bisa mengaktualisasi diri, jadi tidak hanya bahasa kersnya itu rea-reo atau nggak jelas kegiatannya itu apa, tapi dengan adanya Sanggar Pasir ini kan bisa melakukan hal yang positif. Bahkan nanti kalau misalnya ke depan ada teater atau misalnya hal-hal yang ingin dipentaskan kan bisa untuk ditampung juga kan gitu. Oke, sekali lagi Mbak Depol, Mas Ulum ya, terima kasih ya, kita sudah diizinkan untuk datang ke sini ya, ke Sanggar Pasir ini ya. Ya semoga Sanggar Pasir ke depan semakin maju ya, artinya juga terus banyak juga peminatnya juga, terus juga banyak juga karya-karyanya Mbak, ditunggu juga ya nanti ya. Semoga nanti juga bisa relate dengan kegiatan-kegiatan dari pemerintah ya, baik pemerintah desa ataupun dari kabupaten, atau misalnya dari Dewan Kesenian Gresik ataupun dari Jawa Timur ya, kayak yang dulu awal itu ya. Ya oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan bincang santai kita pada hari ini ya. Nanti monggo kalau misalnya teman-teman suka dengan video kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Jangan lupa juga subscribe untuk di channel Gresik Boys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.